kajian. Sebelum kajian dimulai, sama-sama kita niatkan karena Allah untuk menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, dan juga kami himbau jemaah sekalian menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Juga video dan audio mohon di-off selama kajian berlangsung, serta untuk mengikat ilmu dari Ustadz, silakan siapkan alat tulis catatan, kemudian juga insya Allah akan ada diskusi terbatas di akhir kajian dengan waktu yang ada, dan yang terakhir tidak diharapkan merekam sebagian atau keseluruhan dari kajian ini tanpa izin Ustadz dan ya dari SID. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Ustaz Aminul Bait Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan tafadhol Ustaz dan Qulafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah berkaitan dengan halal haram dunia makanan. Yang nanti akan dibahas oleh Syekh adalah berkaitan dengan masalah batasan hewan yang halal dan hewan yang haram. Baik, kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, minta tolong yang resen dijadikan co-host. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, Kitabul At'imah, bab tentang masalah makanan. Wahiyya naw'an, dan makanan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hayawan, yang pertama berasal dari jenis hewan. Yang kedua wa ghairuhu, dan selain hewan. Makanan ada dua, hewani dan non-hewani. Wa amma ghairul hayawan, untuk yang selain binatang, minal hubub wathimar wa ghairiha, baik berupa biji-bijian maupun berupa buah-buahan atau yang lainnya. Fakulluhu mubah, semua hukum asalnya mubah. Illa ma fihi madarratun, kecuali jika di sana ada madarat, membahayakan, kasummi wa nahwihi, seperti racun atau semacamnya. Wal ashribatu kulluha mubahah, dan semua bentuk minuman hukumnya mubah, illa ma askara, kecuali yang memabukkan. Fa innahu yahrumu kathiruhu wa qaliluhu, statusnya haram baik yang jumlahnya banyak maupun yang jumlahnya sedikit. Sehingga apapun yang memabukkan hukumnya tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW menyebutkan, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka meskipun sedikit hukumnya haram. Baik, belum bisa share konten ya. Kelihatan yang resen. Nah. Minta tolong yang resen dijadikan co-host. Bismillah.
Baik, belum bisa ya. Baik, saya bacakan saja. Li haditsin, berdasarkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun wa ma askara minhul faraku familul kaffi minhu haram." Semua yang memabukkan hukumnya haram. Wa ma askara minhul farak. Jika diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan. Familul kaffi minhu haram. Maka diminum walaupun hanya dengan mil'ul kaf. Walaupun hanya satu cidukan telapak tangan. Minhu, darinya, haramun, juga haram. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan al-farqu, bisa dibaca al-farqu, bisa dibaca al-faraku. Wa huwal asah, dan dibaca fathah lebih sahih. Yaitu mikyalu yasa'u thalathata asu au sittata asyara ritlan. Ukuran mikyal, ukuran takaran yang jumlahnya, volumenya adalah 3 sa'. 3 sa' berarti 12 mud. 1 mud sekian. Dikalikan 12. Au sittata asyara ritlan, atau 16 ritel. Ritel ini satuan di masa silam. Beda dengan liter ya. Ada liter, ada ritel. Dan satuan ritel ini dulu pernah digunakan di daerah Baghdad. Termasuk di antara satuan yang ma'ruf dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi digunakan. Kita bisa lihat kurang lebih 3 sa'. Kalau 1 sa' itu sebanyak berapa? Sekitar, kalau pakai berat ya. Pakai berat 1 sa' kan 3 kilo. Berarti 3 sa' 9 kilo. 9 kilo berarti 9 liter air. Kurang lebih 9 liter. Apabila diminum sebanyak 9 liter memabukkan, maka diminum walaupun hanya sedikit, hukumnya haram. Dari sinilah yang dijadikan sebagai standar. Bahwa standar minuman yang haram karena memabukkan adalah ketika dia diminum dalam jumlah banyak menyebabkan orang itu mabuk. Bisa jadi ada orang yang ketika minum sedikit dia nggak mabuk. Tapi ketika diminum banyak, dia mabuk. Maka dalam kondisi ini, terlarang bagi dia untuk meminumnya. Terlarang untuk mengkonsumsinya. Wa in qalabat al-khamru khallan halat. Dan apabila khamr itu berubah menjadi khal, berubah menjadi cuka, halat, maka statusnya jadi halal. Karena cuka, kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan, ni'mal idam al-khal. Ya. Ni'mal idam al-khal, bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka apabila tidak ada yang lain. Sudah bisa? Alhamdulillah. Taib, kembali kepada kaidah tadi ya. Kita telah menyampaikan satu kaidah bahwa dalam masalah khamr secara bahasa artinya menutupi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah mengatakan, al-khamru ma khamara al-aqla. Khamr adalah segala yang menutupi akal. Kita mengenal ada istilah al-khimar. Pakai kha, artinya jilbab. Sebab jilbab itu menutupi aurat. Maka khamr disebut khamr karena dia menutupi akal. Dan batasan bisa disebut khamr yang menutupi akal adalah ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka ini khamr.
Berarti kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit memabukkan gimana? Lebih khamr. Jelas itu khamr. Kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, taib. Perhatikan dulu. Kalau dia dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka yang sedikit ini haram. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak memabukkan, maka sedikit ini tidak haram. Sehingga begini, minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Di situ ada dua keadaan. Memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kalau yang seperti ini, khamr. Yang kedua, tidak memabukkan. Efeknya bukan mabuk. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Yang saya maksud tidak memabukkan adalah efeknya bukan mabuk. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka ini bukan khamr. Kalau bukan khamr, apakah kemudian boleh dikonsumsi? Jika bukan khamr, maka boleh dikonsumsi selama tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, misalnya ada obat yang mengandung alkohol. Misalnya obat yang mengandung alkohol. Obat beralkohol ini ketika dikonsumsi banyak, efeknya itu bukan mabuk, tapi mematikan. Karena obat punya dosis letal. Jika dia diminum pada dosis letal, maka dia akan mematikan. Maka obat beralkohol di sini bukan khamr. Berarti di sini karena efeknya bukan memabukkan tapi mematikan, maka dia bukan khamr. Baik. Nah, sekarang apa hukum mengkonsumsi obat beralkohol ini jika dia bukan khamr? Sehingga kita bisa pastikan, ini obat batuk. Satu botol ini 100 ml misalnya. Bapak kalau minum 3 botol, mati. Ya, nanti akan overdosis terus mati. Tapi kalau minum misalnya 10 ml, 20 ml, itu bisa dipakai untuk meredakan batuk. Berarti ini bukan khamr, tapi racun yang dia bisa mematikan. Nah, sekarang kalau diminum dalam jumlah sedikit boleh enggak? Selama tidak membahayakan boleh. Selama tidak membahayakan boleh. Dari sini kita bisa membuat diagram alir ya. Bahwa minuman untuk menentukan apakah itu halal atau haram, tahap pertama adalah memabukkan atau tidak. Ini tahap awal. Ya. Kalau iya memabukkan, maka ini haram. Kalau tidak, nah, maka ada sesi yang kedua, yaitu membahayakan atau tidak. Membahayakan atau tidak. Jika dia membahayakan, iya, maka ini haram. Karena alasan membahayakan. Kalau tidak, maka ketemunya adalah minuman yang halal. Ini kurang lebih flowchart untuk bisa mengukur apakah sebuah minuman itu tergolong sebagai minuman yang halal ataukah minuman yang haram. Kemarin saya menemukan minuman pokoknya aneh ya. Tapi katanya kopi bir atau apa? Hah? Root beer. Ya ada ya, root beer.
Ya, saya menemukan ada warung jual ini, root tulisannya gini ya. Root beer ya. Root beer. Kalau sudah berbau kata bir ya, itu kan mencurigakan. Birrul walidain itu berarti berbakti kepada kedua orang tua, ini salah nama sebenarnya. Root beer, minuman kalau mengandung kata bir itu mencurigakan. Root beer ini memabukkan haram atau halal? Ya, maka kita bisa buat diagram alir ini. Memabukkan atau tidak kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak? Iya, memabukkan, maka haram karena dia khamr. Kalau tidak, pertanyaan berikutnya adalah membahayakan atau tidak? Kalau iya, maka haram karena membahayakan. Kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya halal. Tayyib. Ini berkaitan dengan makanan yang non hewani. Sehingga makanan non hewani itu batasannya ada dua, memabukkan dan membahayakan. Untuk makanan non hewani. Dan non hewani itu berarti berasal dari dedaunan, dari biji-bijian, atau dari buah-buahan, baik yang bentuknya makanan maupun yang bentuknya minuman. Jika dia memabukkan, maka dia khamr. Kalau dia tidak memabukkan, tapi membahayakan, maka dia racun. Dan jika bebas dari dua hal ini, hukum asalnya diperbolehkan. Kenapa membahayakan tidak boleh? Sebab ada hadis, berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda, La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat belas kasihan kepada kalian. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Dan membahayakan diri sendiri hukumnya haram. Allah juga berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada perbuatan yang membinasakan. Artinya kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya, wal hayawan kisman. Kemudian berikutnya adalah binatang. Binatang itu ada dua. Bahriyun wa barriyun. Yang pertama adalah binatang laut. Yang kedua binatang al-barri, binatang darat. Nah, di sini kita bisa membuat peta tentang makanan. At-ta'am. At-ta'am. Makanan ya. Ada dua. Ada ghairul hayawan, selain binatang. Untuk selain binatang, hukum asalnya halal. Al-aslu fihi al-hillu. Hukum asalnya halal. Illa idza kana muskiran au fihi madarrah. Illa idza kana muskiran au fihi madarrah. Hukum asalnya halal kecuali jika memabukkan atau di sana ada madarat, ada hal yang membahayakan. Yang kedua adalah al-hayawan. Makanan yang bentuknya binatang. Makanan yang bentuknya binatang terbagi menjadi dua. Al-bahri, hewan laut. Untuk hewan laut semuanya halal. Kulluhu halal.
semua halal. Semua binatang air itu halal. Kalau berbisa, Pak, tidak apa-apa, ya. Banyak ikan yang berbisa. Siripnya ikan itu berbisa. Ikan pari itu berbisa. Sembilang itu berbisa. Ya. Kemudian apa lagi? Ikan fugu juga berbisa. Ada banyak ikan berbisa. Bahkan termasuk ular laut berbisa. Kalau binatang itu binatang buas, hiu binatang buas. Meskipun binatang buas, semua binatang laut hukumnya haram, hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah al-barri, binatang darat. Nah, binatang darat di sini ada yang halal dan ada yang haram. Maka pembahasan halal haram dalam dunia binatang itu lebih kepada binatang darat, al-barri. Kalau al-bahri semuanya halal, kalau al-barri ada yang halal, ada yang haram. Baik, sekarang kita baca keterangan penulis. Beliau mengatakan, bahriyun fayahillu kullu ma fil bahri hayyan wa maita. Semua yang ada di laut, yang ada di air halal, baik hidup maupun mati. Ya. Bahkan bangkainya itu halal. Ya. Bangkainya itu halal. Kullu halal, saya tambahkan di sini, hayyan wa maita. Baik dia hidup maupun mati. Semuanya halal. Walhamdulillah, dan itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan untuk bisa mengkonsumsi hewan laut disyaratkan harus disembelih dulu, maka banyak sekali nelayan yang mungkin tidak bisa mendapatkan ikan yang halal. Karena sekali jaring ikan teri, Masya Allah, sekali jaring ikan teri dapat berapa? Jutaan ikan. Terus gimana? Sembelih satu-satu, bawa gunting, ceklik, 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 ceklik. Itu belum sempat disembelih udah kaku dia, udah mati. Walhamdulillah, Allah tidak mensyaratkan binatang laut untuk disembelih agar bisa dikonsumsi. Bahkan halal bangkainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dalil tentang halalnya bangkai laut. Di surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, buruan binatang laut. Wa ta'amuhu, dan makanan laut. Dan yang dimaksud dengan ta'amuhu, makanan laut, adalah maitatuhu, bangkai laut. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibnu Abbasin fi riwayatil masyhurah, dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat yang masyhur, sayyadahu ma akhadahu minhu hayyan. Yang dimaksud dengan buruan laut adalah yang diambil dari laut dalam kondisi hidup. Wa ta'amuhu, sedangkan ta'am laut, ma lafadhahu maitan, apa yang ada di permukaan laut dalam kondisi sudah mati, bangkai. Sehingga ikan-ikan yang mati atau bangkai-bangkai hewan laut semuanya halal. Baik. Mata'an lakum, sebagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kalian. Ya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Ini Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 96. Maka kita tambahkan di sini bahwa semua binatang laut adalah halal, dalilnya adalah Al-Maidah ayat 96. Taib.
Selanjutnya, wa ammal barri, binatang yang kedua adalah binatang darat. Al-barri. Fal aslu fihi al-hil. Hukum asalnya halal. Illa ma nassa alaihi syari', kecuali yang ditegaskan oleh syariat bahwasanya hewan itu haram. Al-aslu fihi al-hil illa ma nassa alaihi syari' ala tahrimihi. Hukum asalnya halal kecuali ditegaskan oleh syariat bahwasanya hewan itu haram. Sehingga untuk binatang darat al-aslu fil hil. Al-aslu halalun. Wa fihi haram. Wa fihi haramun. Hukum asalnya halal dan di sana ada yang haram. Wa huwa ma nassa syari'u ala tahrimihi. Wa huwa ma nassa asy-syari' ala tahrimihi, yaitu binatang yang ditegaskan oleh syariat bahwasanya binatang itu haram. Sehingga untuk binatang darat ada yang halal, ada yang haram. Nah, sekarang apa saja yang ditegaskan oleh syariat kala itu haram? Binatang darat yang haram harus berdalil. Harus berdalil. Baik. Binatang yang ditegaskan haram, binatang yang ditegaskan haram secara umum ada dua. Ada dua. Ada? Kita bahas bagian ini, sedangkan yang halal tidak kita bahas. Karena yang halal itu hukum asal. Yang halal itu hukum asal, sedangkan yang haram pengecualian. Maka kita bahas yang halal, yang hukum asal. Sedangkan yang haram, yang pengecualian, itu yang halal tidak kita bahas. Karena hukum asalnya halal, artinya lebih banyak. Sedangkan yang haram baru kita bahas. Nah, binatang yang ditegaskan haram oleh syariat itu ada dua. Yang pertama, ditegaskan jenis hewannya. Contohnya ya. Misal babi. Kemudian anjing. Terus apa lagi? Keledai Cina. Binatang-binatang ini ditegaskan oleh Nabi SAW status keharamannya. Baik, kemudian yang kedua dijelaskan berdasarkan kriteria. Jelaskan berdasarkan kriteria. Nah, yang dijelaskan berdasarkan kriteria itu apa saja? Coba kita lihat di sini. Faminha, di antaranya ma fi hadits Ibnu Abbas, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW bersabda, kullu dzina bin minas siba fa akluhu haram. Semua binatang yang dzinabin, yang memiliki taring, minas siba, yang buas. As-siba itu binatang buas. Bertaring, dzinabin, ada taringnya. Fa'aklu haram, maka haram untuk dimakan. Hadis riwayat Muslim, akhrajahu Muslim. Baik. Di sini ada dua kriteria. Pertama, dia binatang buas, muftarish, asiba. Yang kedua, dia dzunabin, memiliki taring. Ya. Kita tulis di sini kriteria, di antara kriteria yang dijelaskan adalah yang pertama, binatang buas
yang dia bertaring. Kalau bertaring tapi tidak buas, maka tidak haram. Contohnya apa? Bertaring tapi tidak buas. Misalnya ada binatang bertaring, tapi makanannya adalah makanan buah-buahan. Ya. Panda itu bertaring nggak? Bertaring, buas nggak? Misalnya eh, apa ya? Kucing itu buas ya. Jadi buas itu menyerang mangsa. Definisi buas adalah dia menyerang mangsa. Definisi buas itu menyerang mangsa. Ada bertaring tapi tidak menyerang mangsa. Sehingga dia bisa jadi gigit. Tapi dia tidak menyerang mangsa. Apa contohnya? Mungkin Pak Dokter bisa punya daftar contoh binatang bertaring tapi tidak buas. Tupai. Tupai bertaring nggak? Tidak ya. Dia bergigi. Apa itu? Ada nggak komen dari netizen? Hmm? Baik. Intinya jika hanya sebatas bertaring, maka belum tentu itu haram. Haram apabila ada gabungan ini. Dia bertaring dan dia buas. Baik. Yang kedua sekarang. Wa naha an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Dan Nabi SAW juga melarang semua burung at-tayr yang dhi mikhlab, yang punya cakar. Burung yang punya cakar itu dia menerkam mangsanya dengan cakarnya. Contohnya elang. Di sini yang kedua adalah burung yang menerkam mangsa, dengan cakarnya. Kalau dia menerkam mangsa tidak dengan cakarnya, maka hukumnya halal. Contohnya Pak, ayam itu bercakar, tapi dia tidak menerkam dengan cakarnya. Dia menerkam dengan apa? Dengan paruhnya. Ada cacing gitu, bukan dipegang dengan cakarnya, tapi dipatok dengan paruhnya. Ya. Karena dia menerkam mangsa itu dengan paruhnya. Contoh yang lain ya, burung-burung emprit itu kan cakarnya bisa tajam itu. Jadi kakinya itu ada kukunya dan kukunya tajam. Ya, kalau kena gini ya bisa terluka kulit kita. Sudah? Nah, burung seperti ini ketika memangsa musuhnya atau memangsa misalnya ulat atau apa, itu pakai paruh. Dia paruhnya yang dipakai, bukan kakinya. Maka ayam itu juga berkuku, tapi kukunya tidak berfungsi untuk memangsa, tapi kukunya dipakai untuk eker-eker ya, untuk nyari makan. Dulu saya menyangka kalau elang itu menyambar pakai paruhnya, sehingga dia terbang menyambar musuh. Itu langsung pakai paruhnya begini. Ternyata tidak. Dia ketika menyambar itu pakai kakinya. Kakinya yang menerkam. Bahkan sampai kadang kambing itu bisa diangkat sama elang. Kambing gunung kan pernah diserang sama elang gunung yang gede vultur ya. Itu bisa diangkat sama elang. Tayyib, intinya ketika dia menerkam dengan cakarnya, maka burung ini adalah burung yang haram untuk dikonsumsi. Wa naha an luhumil humuril ahliyah, dan Nabi SAW juga melarang
untuk mengkonsumsi daging humur ahliya, keledai Cina, ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Di antara binatang yang ditegaskan haramnya adalah keledai Cina. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kalau babi ini disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan anjing disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang jual beli anjing. Thamanul kalbi khabith. Hasil jual beli anjing adalah khabith. Apabila dia tidak boleh diperjualbelikan, hasilnya haram, berarti anjing tidak boleh dikonsumsi. Ya. Karena kalau dia boleh dimakan, nggak mungkin dilarang untuk diperjualbelikan. Wallahu alam. Dan dua kriteria inilah yang paling umum dibahas oleh para ulama untuk menentukan apakah binatang itu binatang halal atau binatang haram, kembali kepada dua kriteria ini. Karena Nabi SAW hanya menyebutkan dua kriteria ini. Ada kriteria yang ma'ruf di masyarakat, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Hidup di dua alam. Kriteria hidup di dua alam ini sangat ma'ruf di masyarakat. Namun ini berdasarkan hadis dhaif. Berdasarkan hadis dhaif. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan maupun dalil. Oleh karena itu dalam masalah hukum, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Maka untuk kriteria hidup di dua alam yang lebih tepat tidak berlaku. Kembali kepada dua kriteria yang pertama, yaitu binatang itu buas dan bertaring. Yang kedua, binatang yang menerkam mangsa, burung yang menerkam mangsa dengan cakarnya. Selanjutnya, nah bagian ini yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu pertama, hewan yang haram untuk dikonsumsi. Kriteria berikutnya adalah hewan yang haram dikonsumsi. Kita tulis ya. Afwan ya, hewan yang haram untuk dibunuh, bukan dikonsumsi. Haram untuk dibunuh. Kriteria berikutnya, hewan haram yang dijelaskan berdasarkan kriteria berikutnya adalah hewan yang haram untuk dibunuh. Apa saja contohnya? Contohnya adalah an-namlah, semut, wan-nahlah, lebah, burung hudhud, dan burung surati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan termasuk diantaranya adalah kelelawar, dilarang untuk membunuh kelelawar. Sini kita tulis apa saja hewan yang haram untuk dibunuh: semut, lebah, terus hudhud, kemudian surati, dan kelelawar. Baik. Kemudian yang kelima, wa jami'ul khaba'ith muharramun kal hasyarati wa nahwiha. Dan semua al-khaba'ith, binatang yang menjijikkan, hukumnya haram, seperti al-hasyarat, seperti serangga, wa nahwiha, dan yang lainnya. Berikutnya, hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan berdasarkan tabiat normal manusia. Misalnya apa? Misal ulat ya. Terus apa lagi? Belatung,
Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan belatung haram. Cuman ada nggak sih orang yang mau makan belatung? Terus pupa, hewan-hewan yang atau ulat-ulat yang sudah berubah jadi pupa itu juga haram karena dia menjijikkan. Ya. Kemarin ada lalat apa itu? Lalat yang larvanya bisa dijadikan sebagai sigot, ya. Itu termasuk di antara binatang yang menjijikkan untuk dikonsumsi. Sehingga orang standar normal disuguhi kayak gitu. Ini lalat goreng misalnya. Lalat digoreng. Atau botok lalat. Atau botok belatung. Ada orang nyembelih ayam, ya. Kemudian ayamnya dibiarkan dilalatin sampai akhirnya banyak telur lalat di situ, terus dibiarkan. Muncul belatung dalam jumlah banyak. Terus belatung itu dikumpulin, dibuat pepes belatung. Halal nggak ini, Pak? Haram. Siapa yang doyan coba pepes belatung? Dengerin aja udah jijik. Apalagi ngelihat. Apalagi ngicipi. Apa namanya? Maggot. Iya, coba searching maggot. Ya, itu contoh yang lain misalnya. Nah, maggot ya. Maggot. Nah, ini kan dikonsumsi untuk ternak. Tapi ini menjijikkan bagi orang mengkonsumsi maggot. Coba, normalnya manusia ngelihat aja kadang dia udah jijik. Apalagi mengkonsumsinya. Maka apa hukum makan maggot? Ya, ini binatang yang menjijikkan. Tapi ini Pak ada orang yang berani megang. Berani megang kan 1-2 orang aja. Coba kalau disuruh nelen ya enggak berani. Nah, termasuk ini ya. Larva wowolan. Wowolan ini anaknya apa? Yang terbang malam tuh. Bukan. Ini bukan larva. Yang suka nabrak-nabrak lampu itu loh. Nah, yang seperti ini haram untuk dikonsumsi karena dia menjijikkan. Baik. Tapi belalang boleh, Pak? Belalang boleh. Ada nas yang mengizinkan untuk mengkonsumsi belalang. Sedangkan hewan seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Dah? Selanjutnya, wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil jallalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-jallalah wa albaniha dan susunya jallalah. Apa itu hewan jallalah? Hewan yang mengkonsumsi kotoran. Misalnya ayam yang makan najis atau lele yang makan najis, makan bangkai, makan kotoran itu disebut dengan hewan jallalah. Maka kita tambahkan kriteria berikutnya yang nomor F, yang keenam adalah hewan jallalah. Yaitu hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis atau bangkai. Misalnya lele, dia makan bangkai, maka status lele itu adalah lele jallalah. Tapi ini haramnya tidak permanen. Haram temporel, tidak permanen. Bisa berubah jadi halal jika dikarantina. Jika dia dikarantina. Sampai hilang
efek najisnya, sampai hilang efek haramnya. Itulah hewan jalalah, yaitu hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis atau bangkai. Maka hewan seperti ini haramnya tidak permanen dan bisa jadi halal jika dikarantina sampai hilang efek haramnya. Baik, kita lanjutkan. Hatta kemudian di sini, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jallalah wa albaniha hatta tuhbas. Hatta tuhbasa wa tut'am at-tahiru thalathan wa tut'im at-tahira thalathan wa tut'im at-tahira thalathan. Dan dia dikasih makan tut'am at-tahir, dikasih makan dengan makanan yang suci selama thalathan, selama 3 hari. Di sini ada keterangan la khilafa bainal fuqaha, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai larangan makan daging hewan jalalah. Yazulu bihabsiha, yang itu bisa hilang status jalalahnya ketika dia dikarantina. Alal ilfit tahir, dengan diberi makanan yang suci. Wakhtalafu fi muddatil habs, hanya saja para ulama beda pendapat mengenai berapa lama dia harus dikarantina. Faqala Syafi'iyah, Syafi'iyah menyebutkan tuhbasun naqah arba'ina yauman, untuk onta itu dikarantina selama 40 hari. Wal baqarah 30, sedangkan sapi dikarantinya sebanyak atau selama 30 hari. Wasyata sab'ata ayyam, sedangkan kambing dikarantina selama 7 hari. Wad dajaja thalathata ayyam, sedangkan ayam dikarantinya selama 3 hari. Jadi semakin kecil binatang itu, semakin mudah dibersihkan efek jalalahnya. Wa an Ahmad riwayatan, dari Imam Ahmad ada 2 riwayat. Yang pertama tuhbas thalathan, dia dikarantina 3 hari, baik bentuknya burung maupun bahima maupun binatang yang lain, binatang berkaki 4. Wastadallu alaihi bi fi'li Ibni Umar, dan mereka berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Watsaniyatu, sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua, annal budnah wal baqarah, bahwa onta, sapi ditahan dikarantina selama 40 hari. Wa qad rawa hadzal miqdar an Ibni Amr mauqufan wa marfu'an, dan mengenai batas waktu ini diriwayatkan dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As, secara mauquf dari praktek Abdullah bin Amr, dan secara marfu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga jalalah tadi adalah hewan yang haram tapi temporal, tidak permanen, dan bisa jadi halal jika dikarantina sampai hilang efek haramnya. Dan tadi sudah kita sebutkan, ulama berbeda pendapat. Ya. Ulama berbeda pendapat berapa lama masa karantinanya. Baik, keterangan Syekh Sa'di rahimahullah itu ada di poin 1, 2, kemudian poin 4, 5, dan 6. Berikutnya kita tambahkan satu lagi, FG, yaitu hewan darat. Kita bicara hewan darat saja ya. Hewan darat yang tidak bisa dikonsumsi. Hewan darat yang tidak bisa dikonsumsi. Hewan darat yang tidak bisa dikonsumsi. Afwan, bukan tidak bisa dikonsumsi ya. Yang tidak bisa disembelih. Yang tidak bisa disembelih. Hewan darat yang tidak bisa disembelih, maka tidak bisa dikonsumsi. Maka di sini tidak bisa dikonsumsi. Kenapa tidak bisa dikonsumsi?
Karena ketika tidak bisa disembelih, bagaimana cara orang untuk bisa makan dagingnya? Sementara dia tidak bisa disembelih. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan binatang yang halal dimakan adalah binatang yang disebutkan nama Allah. Mimma dzukira smullahi. Allah Ta'ala berfirman, Fakulu mimma dzukira smullahi alaih, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah binatang yang telah disebutkan nama Allah, yaitu ketika menyembelihnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, apabila kalian beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqun. Allah melarang untuk mengkonsumsi binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Wa innahu lafisqun, dan binatang itu adalah binatang fasik. Meskipun binatang itu aslinya halal, misalnya sapi yang dipersembahkan untuk selain Allah, atau kepala kerbau yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka nanti badannya haram untuk dikonsumsi. Baik, sehingga di antara kriteria binatang yang haram adalah hewan darat yang tidak bisa disembelih. Dari sinilah kita bisa menjawab apa hukum makan bekecot. Bekecot bisa nggak disembelih? Nggak bisa. Pegangi kepalanya, mau saya sembelih. Ya silahkan dipegangi kepalanya. Bekecot kok dipegangi kepalanya. Maka dalam posisi ketika dia tidak bisa disembelih, dia tidak bisa dikonsumsi. Syarat kita bisa makan adalah hewan itu harus bisa disembelih secara syar'i. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillah kita telah mengumpulkan beberapa kriteria hewan yang haram. Yang pertama, dia buas dan bertaring. Yang kedua, burung yang menerkam mangsa dengan cakarnya. Yang ketiga, hewan yang hidup di dua alam. Meskipun untuk yang ketiga ini ulama beda pendapat, dan pendapat yang kuat ini tidak masuk karena ini berdasarkan hadis dhaif. Pendapat yang keempat atau kriteria berikutnya adalah hewan yang haram untuk dibunuh, ya, seperti semut, lebah, hudhud, suradi, kelelawar, dan seterusnya. Yang kelima, hewan yang menjijikkan berdasarkan tabiat normal manusia, misalnya ulat, belatung. Selanjutnya adalah hewan jalalah, yaitu hewan halal yang mengkonsumsi makanan yang haram. Dan yang terakhir adalah hewan darat yang tidak bisa disembelih. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu bikum Ustaz atas materinya yang insya Allah sangat jelas dan bisa dipahami insya Allah oleh kita semua. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang tadi kita jadwalkan ada diskusi terbatas, namun sekali lagi terbatas. Kami sampaikan kepada yang ingin bertanya langsung pada Ustaz, silahkan dengan fasilitas raise hand dan juga bisa menggunakan fasilitas chat yang sudah tersedia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, dan di antara itu juga sudah terjawab, seperti tadi kelelawar, kemudian bekicot, iput dan sebagainya sudah terjawab oleh kajian Ustaz. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan mohon izin saya bacakan. Dari jemaah kita di Munich, Jerman, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah membaca ada dalil yang menyatakan jika kita tinggal di luar negeri, negeri ahli kitab, dan
Muslim bukan sebagai kaum mayoritas di sana, kita diperbolehkan memakan daging sapi, kambing, atau ayam yang tidak disembelih secara Islam. Namun jika di negara tersebut ada penjual daging halal atau tidak sulit mencari daging halal, apakah hukum yang tersebut masih bisa berlaku? Jazakumullah khair, barakallahu fikum, mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ketika kita tinggal di negeri non-muslim yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging sapi yang dijual bebas di masyarakat? Tayyib. Kita belum membahas tentang masalah kaidah penyembelihan. Yang kita bahas baru sebatas batasan halal haram pemilihan binatang. Ini binatang halal, ini binatang haram, ya. Binatang halal karena apa, binatang haram karena apa. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syariat dalam menjelaskan hewan yang haram itu ada dua. Yang pertama ada yang ditegaskan jenisnya, ya, anjing, babi, kemudian keledai jinak. Keledai ada dua, ya, ada keledai liar. Keledai liar itu zebra. Keledai jinak itu ya keledai yang kita lihat itu, yang seperti kuda tapi dia bukan kuda, dia jenis keledai. Kalau keledai halal, kalau kuda halal, kalau keledai haram. Baik. Dan ada yang dijelaskan berdasarkan kriteria. Tadi kita telah menyampaikan sampai F, sampai G. A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada 7. Kriteria ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama dari 7 kriteria ini. Tayyib. Nah, berkaitan dengan masalah penyembelian dan pengaruh dari penyembelian tersebut belum kita bahas dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena bisa jadi hewannya halal tapi teknis penyembeliannya yang bermasalah jadilah haram. Kemarin kita telah menyampaikan sebuah kaidah al-aslu fil luhum, hukum asal dalam daging adalah haram. Hukum asal dalam daging adalah haram. Kenapa? Karena daging itu harus jelas riwayatnya. Ini dari mana? Ini siapa yang menyembelih? Ini tadi bagaimana menyembelihnya? Harus ada kejelasan riwayat. Kalau selain daging, hukum asalnya mubah, selama tidak memabukkan dan tidak membahayakan. Tapi kalau daging harus ada pertimbangan bagaimana cara menyembelihnya. Baik. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana untuk hewan yang atau daging yang dijual di pasaran. Kemarin telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum kita libur, ya, bahwa dalam menentukan kehalalan daging itu ada 2 metode. Berkaitan dengan masalah kehalalan daging. Halal haram daging. Yang pertama, jika daging itu berada di negeri mayoritas muslim, maka hukum asal halal. Jika berada di negeri mayoritas non-muslim, maka di sini hukum asal kebalikannya. Hukum asal, lihat agamanya, Nasrani atau ahli kitab atau bukan. Oh, dominan di sini ateis, Pak. Ya, kalau seperti itu, negeri non-muslim dalam hal ini adalah ateis, maka hukum asal adalah haram.
sampai kita punya bukti bahwa ini disembelih oleh muslim atau ahli kitab. Sudah? Maka dalam hal ini kita hanya berkewajiban untuk memastikan subjek, bukan memastikan teknis. Karena kita tidak tahu teknis dia menyembelih kayak gimana. Cuman kita taunya subjeknya muslim, selesai. Kalau subjeknya muslim, maka hukum asal daging yang beredar di situ adalah daging halal. Meskipun kita tidak mengetahui bagaimana teknis penyembelihannya. Karena tanggung jawab kita hanya memastikan subjeknya dan bukan memastikan prosesnya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Nah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Insya Allah ya, ibu kita yang bertanya di Jerman bisa memahami dan kita semua juga bisa mendapatkan faedahnya. Izin saya lanjutkan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz, panitia dan juga kaum muslimin beserta keluarganya. Bismillah, izin bertanya. Jika kita makan makanan yang diharamkan untuk obat, itu bagaimana Ustaz? Misal, contoh dulu ada saudara kami yang terkena penyakit gatal-gatal, berobat tidak sembuh-sembuh. Qadarullah ada yang menyarankan daging biawak, dan karenanya banyak yang sembuh dengan daging biawak. Mohon pencerahan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian ya, mengenai makanan haram. Mengenai makanan haram, di sini dilarang kecuali terpaksa. Bahwa makanan haram hukum asalnya dilarang untuk dikonsumsi kecuali satu, yaitu dalam kondisi terpaksa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman iturra fi mahmasatin ghaira mutajanifil itsmin." Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dan bukan karena nyari-nyari, ya, sengaja nyari-nyari dosa, maka hukumnya boleh. Dia di posisi sebagai orang yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Wa qad fassala lakum. Allah telah memberikan rincian apa saja yang Allah haramkan kepada kalian, illa maturirtum ilaih, kecuali dalam kondisi ketika kalian terpaksa. Ada di surat Al-An'am ayat 119. Sehingga terpaksa mengkonsumsi yang haram hukumnya boleh. Tapi kondisinya terpaksa. Baik. Kalau kita bicara terpaksa sekarang, terpaksa. Apa sih batasan terpaksa itu? Terpaksa atau amrun doruri itu apakah berlaku untuk orang yang sakit? Jadi begini. Terpaksa, kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa itu diperbolehkan untuk melanggar jika setelah melanggar, ini boleh melanggar ya, boleh melanggar dengan ketentuan setelah melanggar terpaksanya hilang. Terpaksa hilang. Misalnya kelaparan. Lalu orang terpaksa makan bangkai. Dia dalam kondisi kelaparan terpaksa makan bangkai. Laparnya hilang enggak? Hilang, Pak. Karena yang namanya orang makan kan pasti lapar itu hilang. Menghilangkan lapar itu pasti dengan hanya mengkonsumsi sesuatu, makan. Itu lapar pasti hilang. Sudah? Maka lapar bisa hilang ketika orang itu melanggar. Tapi kalau setelah melanggar
belum tentu hilang setelah melanggar kondisi terpaksa itu belum tentu hilang. Kondisi itu belum tentu hilang, maka hukumnya tidak boleh. Karena nggak pasti. Dalam posisi yang tidak pasti itu, orang tidak bisa beralasan dengan terpaksa. Saya terpaksa ini. Tapi kamu setelah mengkonsumsi itu pasti dapat nggak hasilnya? Belum tentu. Nah, berobat itu masuk yang mana? Masuk nomor 1 atau nomor 2? Berobat. Berobat, apakah pasti sembuh? Ada 2 kemungkinan. Bisa sembuh, bisa gagal. Ada 2 kemungkinan. Nah, apakah berobat itu masuk kondisi terpaksa? Ya, maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kondisi terpaksa ini akan hilang ketika orang berobat dengan sesuatu yang haram? Jawabannya belum tentu. Ada 2 kemungkinan, bisa sembuh, bisa gagal. Bahkan gagalnya bisa mati. Coba bayangin kalau ada orang setelah mengkonsumsi sesuatu yang haram, bukannya dia sembuh tapi malah mati. Su'ul khatimah. Dia su'ul khatimah. Mengakhiri hidupnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena itulah dalam sebuah hadis dinyatakan, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Wala tatadawaw bil haram. Silahkan kalian berobat, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Lakukanlah berobat, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat dengan sesuatu yang haram, tidak ada jaminan dia sembuh. Tapi Pak, orangnya sembuh. Ya kalau orangnya sembuh ya, dia harus bertobat kepada Allah. Karena dia tadi telah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Ini tidak kuat internet. Nah. Barakallahu fiik atas jawabannya. Insya Allah sama-sama kita bisa pahami dan kita bisa terapkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kalau saya rangkum ini masih sebagian besar bertanda tanya secara konkret bisa terkait dengan yang hidup dua alam tadi. Seperti apakah kepiting, ranjungan termasuk dalam hal tersebut atau juga kodok atau pesuke meskipun itu disembelih, apakah itu juga termasuk ke dalam hal-hal yang kriteria yang tadi diharapkan. Jadi tadi kita sebutkan bahwa ulama berbeda pendapatnya mengenai tadawaw wala tatadawaw bil haram. Ini disebutkan oleh dalam sebuah hadis, tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, mungkin di lain waktu insya Allah coba kita angkat hadis itu. Kembali ke tadi pertanyaannya. Jadi tadi kita telah sebutkan bahwa berkaitan dengan masalah binatang yang hidup di dua alam, hadis tentang masalah ini adalah hadis yang bermasalah. Hadis bermasalah. Karena dia hadis yang bermasalah, maka para ulama berbeda pendapat berkaitan apakah itu berlaku sebagai dasar dan dalil ataukah tidak. Ada yang mengatakan itu tidak berlaku. Sehingga tidak ada kriteria hidup di dua alam adalah haram. Hukum asalnya halal, meskipun dia hidup di dua alam. Kemudian menurut pendapat yang kedua, hidup di dua alam hukumnya haram. Semua hewan yang hidup di dua alam haram. Mereka yang menilai hasan hadis ini. Tapi pendapat yang lebih mendekati adalah hadis ini hadis yang bermasalah, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Oleh karena itu untuk binatang yang hidup di dua alam, hukumnya adalah halal. Sudah? Lalu bagaimana dengan kepiting, kemudian apalagi kodok dan seterusnya.
Definisi hewan yang hidup di dua alam adalah binatang yang bisa hidup di dua tempat, tapi salah satu dominan. Bisa dominan darat, bisa dominan laut, bisa dominan air. Cuman karena batasan ini tidak berlaku, maka sebenarnya batasan ini tidak ada. Sehingga tinggal batasnya cuma dua. Kalau bukan hewan darat, hewan laut. Nah, untuk hewan laut semuanya halal. Hewan air semuanya halal. Kodok itu masuk mana? Batasan yang disampaikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hewan darat atau hewan laut adalah, atau hewan air adalah hewan yang apabila dia hidup di darat tidak bisa bertahan lama. Kal madbuh, seperti binatang yang disembelih. Sehingga dia bisa bertahan tapi nggak lama. Misalnya kepiting. Kepiting ini harus kena air. Kalau dia nggak kena air bisa, cuman nggak lama. Nanti lama-lama akan semakin kurus terus mati. Sehingga dia tidak bisa hidup tanpa air. Maka kalau seperti itu kondisinya, berarti dia masuk kategori hewan air. Contoh yang lain, kura-kura. Kura-kura itu hewan air. Karena dia kalau terlalu lama di darat, nanti dia dehidrasi, kemudian semakin dehidrasi akhirnya dia mati. Maka ini masuk kategori hewan air. Sehingga hewan air dan bukan hewan air itu batasannya bukan masalah bagaimana cara dia bernafas, tapi batasnya adalah apakah dia mampu bertahan di darat atau tidak. Ikan paus, meskipun dia bernafas dengan, paus pakai apa? Paru-paru ya. Meskipun dia bernafas dengan paru-paru, tapi ketika dia terdampar, itu bisa mati. Dengan badan yang seberat itu, ketika mengalami dehidrasi, mati. Seberat paus padahal ya. Jadi seberat paus. Masya Allah. Artinya kan kandungan air dalam badan dia itu banyak. Tapi karena badannya besar, ketika dia terdampar, dalam waktu beberapa jam itu bisa mati. Kemudian lumba-lumba. Lumba-lumba bernafas pakai paru. Tapi dia ketika terdampar bisa mati. Dia nggak bisa tahan lama. Seperti ini masuk kategori hewan air. Dan hewan air seperti ini hukumnya halal untuk dikonsumsi, baik dia ditangkap hidup-hidup maupun disembelih. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Nah, Kemudian untuk kata itu ada larangan untuk membunuh kata. Nabi SAW mengatakan la taqtulud difda, tidak boleh membunuh kata. Ada sebuah hadis larangan membunuh kata. La taqtulu ad-difda. Fa inna naqi'aha tasbihun. Janganlah kalian membunuh kata, karena suara kata itu tasbih. Ada beberapa hewan yang haram untuk dibunuh selain 4 yang tadi kita sebutkan. Semut, kemudian lebah, burung suradi, dan burung hudhud. Di antaranya dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la taqtulud difda wa la taqtulul khuffash. Janganlah kalian membunuh kata dan jangan membunuh al-khuffash, jangan membunuh kelelawar. Karena dia dilarang untuk dibunuh, gimana bisa dikonsumsi kalau dilarang untuk dibunuh? Sehingga hewan ini haram untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik. Insyaallah masih ada waktu atau ada pertanyaan lagi, Ustaz? Silakan. Baik. Ya, ini masih berkaitan juga dengan beberapa hal yang terkait dengan binatang laut. Ada beberapa binatang laut yang dikonsumsi, sebagian dari mereka masih dalam keadaan hidup atau setengah hidup, masih bergerak, dan masih, misalnya beberapa jenis ikan tertentu yang masih hidup. Apakah itu dibolehkan, Ustaz?
Kemudian juga ada satu lagi yang berkaitan dengan itu, bagaimana hukumnya mengkonsumsi telur unggas yang berisi embrio? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah diperbolehkan makanan seperti itu? Telur unggas yang Ada embrionya, sudah ada setengah cikal-bakal jadi. binatangnya. Baik. Yang pertama tadi hewan yang dikonsumsi tapi dia hidup ya. Masih hidup. Nah, kayak misalnya apa ini? Biasanya sekarang kan model orang masak itu Masya Allah kadang aneh-aneh ya. Misalnya gurita ya. Gurita itu digoreng sebagian, kepalanya nggak digoreng. Jadi masih hidup. Nabi SAW mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Falyuhidda dzabihatahu falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisaumu dan percepat hewanmu untuk istirahat. Yang dimaksud percepat istirahat adalah percepat kematiannya. Oleh karena itu tidak boleh secara sengaja orang menyiksa ikan, ya. Sehingga ikan itu dibiarkan sehat, dalam kondisi badannya sehat, disayati kecil-kecil. Setelah disayat kecil-kecil badannya, terus digoreng dari ekor. Sudah, kepalanya nggak ikut digoreng, ekornya digoreng. Nah, sampai badannya ini matang digoreng. Tapi kepalanya utuh, karena organ dalamnya mungkin jantungnya, mungkin apa, itu masih utuh. Selanjutnya ikan itu ketika dikonsumsi, dia masih hidup. Ya. Mulutnya masih bisa bergerak, matanya masih bisa bergerak. Masya Allah, ini penyiksaan. Ini penyiksaan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Hukumnya gimana Pak? Zalim. Tidak boleh. Sehingga kalau mau dimakan, matikan. Tapi ini nggak mati-mati ya Pak. Lele itu susah sekali matinya. Cara matikannya gimana? Dipentung kepalanya. Di ubun-ubunnya itu ditutuk, mati dia. Ya. Maka matikan dulu, ya. Baru kemudian silahkan dimasak. Atau kalau goreng ya goreng semuanya. Sehingga mati semuanya. Kalau digoreng kepala-kepalanya ya mati semua. Saya punya pengalaman waktu kecil. Menangkap kepiting. Karena rumah saya dengan laut itu cuma 200 meter. Kalau pas lagi musim surut, wah, kita anak-anak Masya Allah berangkat semuanya ke laut. Nyari kepiting. Dapat kepiting itu 1 ember. Ya. Kepiting kecil-kecil cuman ya 1 genggaman tangan ini. Ini kepiting. Kalau sebelum dimasak harus dipecahi dulu, sayang. Nanti dagingnya akan rusak, morat-marit kemana-mana. Dagingnya tercecer di mana-mana. Akhirnya kita rebus hidup-hidup. Itu sebelum dia mati ya, di dalam ember itu nggak karuan dia geraknya. Tapi dalam posisi ketika air sudah mendidih maksimal, mati. Seperti itu silahkan, boleh. Karena tidak mungkin disembelih dulu. Gimana nyembelih kepiting? Kepalanya adalah badannya. Ya. Ada ikan mimi. Mungkin Bapak Ibu mungkin tahu ikan helm ya. Namanya ikan apa? Ikan yang bentuknya helm. Itu seperti dia sejenis udang bentuknya helm. Namanya ikan mimi. Ikan mimi itu dibiarkan lama itu nggak mati-mati. Nah, cara kami mematikan ikan mimi adalah air mendidih langsung dimasukkan. Nah, saat dia dimasukkan itu ya gerakannya nggak karuan. Nah, itu nggak masalah. Karena nggak ada cara lain dan nggak mungkin dalam posisi dia hidup kemudian dicacah-cacah itu nggak mungkin. Hancur nanti dagingnya. Padahal dikonsumsi setelah dia matang dagingnya utuh. Nah, yang seperti ini tidak masalah, tapi harus dimatikan sempurna. Jangan dibiarkan hidup, disakiti sebagian. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang kedua, untuk kasus telur yang sudah ada bayinya. Kalau dia sudah hidup, sudah bergerak, harus disembelih.
Karena binatang darat apabila mau dikonsumsi harus disembelih. Dan telur ketika direbus sementara larvanya, janinnya tadi sudah hidup, kemudian direbus lalu mati. Nah, ini sama dengan ada ayam dimasukkan ke dalam apa? Air mendidih mati. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Kenapa, Pak? Ini tidak disembelih secara syar'i. Dia hewan darat. Beda dengan ikan tadi. Kalau ikan tadi bangkainya halal. Kepiting bangkainya halal. Tapi kalau ayam haram. Maka kalau telur ini sudah ada bakal ayam atau bakal bebek ya. Terus direbus, akhirnya mati, terus dimakan, haram. Karena berarti dia tidak disembelih secara syar'i. Solusinya gimana, Pak? Pecah telurnya, sembelih dulu, baru digoreng. Kalau itu boleh. Tapi harus disembelih dulu. Kecuali kalau hewan itu adalah hewan yang dalam kandungan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dhabihatul janin, dhabihatu ummihi, bahwa sembelihan untuk janin adalah sembelihan untuk induknya. Nyembelih sapi, di dalamnya ada janin, maka janinnya tidak perlu disembelih. Nah, telur itu terpisah dengan bebek, dengan ayam. Ayamnya disembelih, telurnya kan sudah di luar lama. Maka yang ini berdiri sendiri. Sehingga kalau dia jadi ayam atau jadi bebek, harus disembelih dulu, baru boleh dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.